والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada pasal yang ke-8, berhubungan dengan penyebutan sifat ridha, qadar, sakhar, karahiyah, demikian pula asif dan nama al-maqt. Berhubungan dengan ridha, maka ini jelas radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Adapun sifat-sifat yang disebutkan setelahnya pada kita, qadar, sakhar, karahiyah, ini adalah kebalikannya. Pada asal makna adalah didzul ridha, lawan dari apa? Ridha. Dan dari sisi bahasa, penggunaan yang paling luas antara sakhar, ghadab dan asam, yang paling luas adalah ghadab. Karena ghadab penggunaannya ketika marah itu dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, demikian pula bisa dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Tapi kalau sakhar itu hanya digunakan kalau dari yang lebih tinggi. Demikian pula as-sakhar dan al-asaf menunjukkan al-ghadab asy-syadid. Ghadab syadid itu al-asaf. Falamma asafuna ay aghdabuna ghadban syadidan. Jadi semuanya akan kita kembalikan dari sifat ridha, yang kita semua wajib menetapkannya sebagaimana datang nas tentang hal tersebut tanpa menyamakannya dengan makhluk dan tidak membagaimanakannya. Kita baca ayat yang terakhir berhubungan dengan pasal ini. Qauluhu kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Berhubungan dengan keadaan satu kaum yang mereka berucap tapi tidak beramal. Allah Subhanahu wa taala katakan sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap perkara-perkara yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebesar kemurkaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kalian berucap apa-apa yang tidak kalian laksanakan. Baik. Wa qalu kabura maqtan ay 'azma dzalika fil maqti wa huwa al-bughd. Itu besar. Nah, perkara tersebut dari siapa? Kebenciannya, yaitu kebencian Allah. Baik, terhadap perkara tersebut sangat besar. Wa maqtan mansubun ala tamyiz. Kabura maqtan. Baik. Sebagai tamyiz
an taqulu ma la taf'alun ay an ta'idu anfusakum khairan thumma la tafu bima wa'adtum. Maksudnya akanifillah, yaitu kalian menjanjikan untuk diri kalian itu kebaikan, kemudian kalian tidak menunaikan hal-hal yang telah kalian janjikan. Seorang berjanji dengan lisan-lisannya, kemudian tidak memenuhi apa yang dia janjikan tersebut dalam perbuatannya. Qala wa qad warada fi sababi nuzuliha anna nasan minal mu'minin qabla an yuqrad al-jihad yaqulun wadibna law anna Allah akhbarana bi ahabbil a'mal fa na'mal bih. Dan telah datang tentang sebab turunnya ayat ini bahwasanya beberapa manusia dari kalangan mukminin sebelum diwajibkannya jihad, mereka mengatakan wadibna law anna Allah akhbarana bi ahabbil a'mal. Sungguh kami sangat senang atau berharap-harap seandainya saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kami dengan amalan yang paling dia cintai, yaitu berangan-angan untuk ada kabar atau perintah dari Allah dengan amalan yang paling Allah cintai, fana'mal bih, sehingga kami bisa mengamalkannya. Fa akhbarallahu nabiyahu anna ahabbal a'mali imanun billahi la syakka fihi wa jihadu ahli maksiyatihi alladhina khalaful iman wa lam yuqirru bihi. Maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada nabinya bahwasanya amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai yaitu keimanan kepada Allah yang tidak ada keraguan padanya, dan jihad melawan ahli kemaksiatan yang menyelisih keimanan dan tidak mau mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma nazala jihad kariha dzalika unasun minal mu'minin wa syaqqa 'alaihim amru. Maka tatkala turun perintah jihad, padahal mereka berangan-angan menjadikan kebaikan pada diri mereka, kalau ada amalan yang paling bagus kita akan beramal. Tapi malah tatkala turun jihad, sebagian orang dari kaum mukminin membencinya dan berat perkara jihad itu atas mereka. Faqala Allah ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian katakan, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap apa-apa yang tidak kalian lakukan? Berhubungan dengan apa yang disebutkan di sini tentang sabab nuzul, insyaallah menyusul tahqiqnya. Karena Syekh pun memberikan jazm, sekedar warada. Maksudnya telah datang dalam masalah ini riwayat tersebut, tapi tidak ada penjelasan tentang sahih atau dhaifnya. Tayyib. Jika kita cek pada kitab-kitab berhubungan dengan sababun nuzul yang bersama. Cuman jelas dalam ayat ini pada kapan sifat al-maqt, yaitu al-bughd, kebencian. Di antara sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sifat al-maqt. Yang sebagaimana sifat ghadab, sifat karahiyah.
sifat sakham, kita wajib untuk menetapkannya secara hakiki dan tanpa takyif, tashbih, tahrif maupun ta'til. Dan semua itu kita terapkan sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala membencinya, yaitu apabila seseorang berucap, dia mengucapkan hal-hal yang dia tidak melaksanakannya. Dalam artian dia memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakan apa yang dia ucapkan, tapi dia menyelisih apa yang dia ucapkan tersebut. Bukan berarti maksudnya akhwanillah bahwasanya seorang yang menyeru kebaikan kepada manusia, nah kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, kemudian diancam dengan ayat ini, tidak. Tapi yang terancam adalah mereka-mereka yang, nah sebagaimana disebutkan di sini, ta'idu anfusakum khairan tsumma la tafu bima wa'adtum, menjanjikan kebaikan pada diri kalian untuk melakukan ini dan itu, tapi kemudian tidak menunaikannya. Atau seorang berucap mengucapkan hal-hal kebaikan, menyeru manusia, tapi dia meninggalkannya dalam keadaan dia memiliki kemampuan, dalam keadaan dia memiliki kemampuan dan tidak ada udzur untuk meninggalkannya. Ini juga terancam dengan ayat di mana al-qaul yukhalifuhul amal, perkataannya dia selisih dengan amalannya dia. Na'udzubillahi min dzalik. Qala hafizahullah ta'ala asy-syahidu min al-ayat anna fiha wasfa Allah bil ghadabi wal ridha wal la'ni wal intiqam wal karahiyati wal asaf wal maqt. Bahwasanya pada ayat-ayat ini terdapat pensifatan Allah Subhanahu wa taala dengan ghadab, kemudian ridha dan laknat serta intiqam dan karahiyah, juga al-asaf dan al-maqt. Hadhihi kulluha min sifatil af'al allati yaf'aluha jalla wa ala mata syaa idza syaa kaifa syaa. Dan ini semua adalah sifat-sifat af'al. Saya lebih masyhur dengan nama sifat fi'liyah. Yang Allah Subhanahu wa taala melakukannya kapan saja dia kehendaki. Dan apabila dia kehendaki. Kemudian sesuai dengan bagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat fi'liyah, sifat yang berhubungan dengan masyiatullah azza wa jalla. Wa ahlus sunnati yathbituna dzalika lillahi ta'ala kama athbatahu li nafsihi ala ma yaliqu bi jalalihi. Dan ahli sunnah wal jamaah menetapkan hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah tetapkan itu untuk dirinya. Ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan apa yang pantas dan dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, zat yang maha sempurna, maka mesti yang pantas baginya adalah sifat-sifat kemuliaan. Sehingga ghadabnya Allah, dan kemudian karahiyahnya Allah atau sakhatnya Allah dan seterusnya itu adalah sifat kesempurnaan bagi Allah sesuai dengan nama keagungannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan murka kepada orang-orang yang tidak pantas dimurkai. Tidak akan membenci, kecuali hamba-hamba yang memang pantas dibenci. Sehingga merupakan suatu kesempurnaan dan kalau memang orang-orang itu pantas dibenci dan Allah membenci. Berbeda dengan makhluk. Makhluk terkadang membenci sesuatu yang seharusnya dia sukai. Seperti misalnya apa? Jihad. Jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi apa? Jiwa ini terkadang membencinya. Nah, bagaimana ayatnya? Pada surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan tentang fenomena ini. Bahwasanya manusia terkadang salah dalam menetapkan kecintaan dan kebencian. Adapun Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk kesempurnaan Allah, maka tidak akan mungkin keliru. Nah, maka ketika menetapkan kebencian pada yang pantas dibenci, maka ini kesempurnaan. Dan sebaliknya kalau mencintai sesuatu yang pantasnya dibenci, ini adalah kekurangan tentunya ini. Nah, apa ayatnya? Apa ini? Nah, saja. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan atas kalian kita berperang. Dalam keadaan peperangan itu apa? Dibenci bagi kalian. Ya, semuanya membenci yang paling kita berperang. Tapi telah diwajibkan untuk berperang, untuk berjihad. Ma'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, ma'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Jadi kadang-kadang kalian membenci hal-hal padahal itu baik bagi kalian. Dan sebaliknya, terkadang mencintai hal-hal padahal itu sebenarnya sulit bagi kalian. Ini manusia. Adapun Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha sempurna tentunya tidak akan mungkin demikian. Nah, ini sisi kesempurnaan Allah, sahat, karahiyah dan seterusnya dari sifat-sifat fi'liyah yang baru saja kita lewati pada ayat-ayat tersebut. Dan ahli bidah meninggali sifat-sifat tersebut dengan alasan sama pada sifat-sifat yang lain, bahwasanya sifat itu akan memberikan konsekuensi penyamaan Allah dengan makhluk. Hampir semuanya alasan tentang penolakan sifat adalah alasan tersebut. Alasannya ingin mensucikan Allah dari penyamaan terhadap makhluk. Sehingga jawabannya pun sama. Jawabannya sama secara umum, bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk sedikit. Baik. Kemudian mereka takwilkan bahwasanya ghadab, kemudian apa? Sakhat itu dengan iradatul intiqam. Atau iradah untuk mengadab. Ini juga apa? Tahrif yang apa? Yang tidak diperbolehkan terhadap ayat. Karena apa? Kalau demikian berarti hanya ada sifat iradah saja. Pada semua sifat-sifat fi'liyah mereka memang kembalikan kepada sifat iradah. Sehingga terkadang mereka menafsirkan sifat dengan kelazimannya. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Nah, saya di sana, alhamdulillah.